Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD 28 Horror Story. Malam ini gue mau ajak kalian ngebahas salah satu kasus paling aneh dan mengerikan dari Rusia. Kasus ini mengenai seorang pria jenius, seorang sejarawan tapi punya obsesi yang bikin bulu kuduk merinding. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama puluhan boneka yang ternyata tuh bukan boneka biasa, tapi jasad anak-anak yang sudah digali dari kuburan. Kasus Anatoly Moshfin ini bukan cuma horor, tapi juga bikin kita sadar betapa tipisnya batas antara kejeniusan dan kegilaan. Jujur aja kasus ini tuh bikin gue mikir keras, gimana kalau kita punya tetangga kayak dia, yang dari luar tuh kelihatan normal-normal aja, tapi di dalam rumahnya tersimpan rahasia paling gelap. Makanya malam ini tuh gue mau ajak kalian ngebahas sampai tuntas kasus Anatoly Moshfin. Dari masa kecilnya, awal obsesinya, sampai bagaimana dunia dibuat ngeri saat kasus ini tuh terbongkar. Sebelum mulai, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi ternyaman kalian. Karena cerita ini bakalan panjang, mengerikan, dan dijamin bikin kalian merinding. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita bahas. Anatoly Moshfin lahir pada tanggal 1 September 1966 di kota Nizhny Novgorod, Rusia. Sebuah kota industri yang kelam, penuh bangunan tua peninggalan Soviet, dan dikelilingi pemakaman ratusan tahun. Kota itu sendiri sudah memiliki aura muram, musim dingin panjang yang membekukan, kabut yang menggantung di jalan-jalan sempit, dan lonceng gereja yang sering berdentang setiap kali ada yang meninggal. Anatoly adalah anak tunggal dari pasangan Yuri Fedorovich Moshfin dan istrinya, seorang guru sekolah dasar, sementara ayahnya seorang insinyur sederhana, pekerja keras dengan sikap kaku. Ibunya penuh kasih sayang tapi juga protektif. Karena tidak ada saudara kandung lagi, semua perhatian tertuju pada Anatoly. Mereka membesarkannya dengan disiplin tapi juga memberi ruang luas untuk belajar. Sejak kecil, Anatoly menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Ia sudah bisa membaca sebelum masuk sekolah, dan saat teman-temannya baru mengenal alfabet, Anatoly sudah tenggelam dalam buku-buku sejarah, peta, serta dongeng rakyat Rusia. Guru-gurunya kagum pada daya ingatnya. Ia bisa menghafal tanggal sejarah, nama tokoh, bahkan detail geografis kota dengan ketepatan yang membuatnya seperti ensiklopedia berjalan. Namun, di balik kejeniusannya ada keanehan yang membuatnya berbeda dari anak lain. Ia jarang bermain di luar, ia tidak suka permainan fisik, tidak punya banyak teman, dan lebih memilih menyendiri di kamar dengan tumpukan buku. Ia juga memiliki ketertarikan yang tidak biasa, kuburan. Sejak usia sangat muda, Anatoly sudah sering berjalan-jalan ke pemakaman. Di sana ia merasa tenang, seolah-olah suara dari batu nisan berbicara kepadanya. Orang tuanya awalnya menganggap itu hanya fase aneh dari anak yang terlalu imajinatif. Mereka membiarkannya karena nilai sekolah Anatoly selalu sempurna dan ia tidak pernah membuat masalah. Tapi yang tidak mereka sadari, pemakaman bukan hanya tempat tenang bagi anak mereka, melainkan cikal bakal obsesi gelap yang suatu hari nanti akan menjerumuskannya pada salah satu kasus kriminal paling menyeramkan dalam sejarah Rusia modern. Pada usia 12 tahun, Anatoly mengalami sebuah peristiwa yang membekas umur hidupnya. Waktu itu sekolahnya mengadakan kunjungan ke salah satu pemakaman tua di pinggiran Nizhny Novgorod. Seperti biasa, Anatoly ini seantusias guys. Tidak seperti teman-temannya yang ketakutan melihat deretan batu nisan yang sudah berlumut, Anatoly ini justru penuh dengan rasa ingin tahu. Namun di pemakaman itu, ada seorang perempuan dewasa, sebagian sumber menyebutnya itu adalah seorang tetangga yang mengenal keluarga Anatoly, menariknya ke sebuah ritual aneh. Gadis kecil itu baru saja meninggal dan keluarganya sedang mengadakan pemakaman dengan sentuhan tradisi kuno yang sudah hampir punah di Rusia. Dalam ritual itu, Anatoly
minta berbaring di dalam peti mati di samping jasad sang anak perempuan, lalu dipaksa memegang tangannya. Tujuannya menurut tradisi adalah mengikat roh. Anatoly dianggap sebagai pengganti saudara spiritual bagi gadis yang sudah meninggal itu. Dengan cara roh sang gadis dipercaya tidak akan kesepian di dunia lain. Bagi Anatoly muda, pengalaman ini tidak hanya traumatis, tapi juga seperti panggilan. Ia merasa seolah ada energi dingin yang masuk ke tubuhnya. Ia tidak menjerit, tidak melawan, hanya terdiam dengan mata lebar, merekam setiap detail dalam kepalanya. Malam itu ia menulis dalam buku catatan bahwa ia telah menikah dengan kematian. Sejak saat itu ia sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, gadis-gadis kecil itu yang sudah meninggal datang menghampirinya, memanggil namanya dan memintanya untuk ditemani. Ketika bangun, ia merasa tidak sedang berhayal. Buat Anatoly, mimpi itu nyata, pesan langsung dari kuburan. Orang tuanya tidak pernah tahu tentang ritual ini. Yang mereka lihat hanyalah anak mereka semakin pendiam, semakin tenggelam dalam buku, dan semakin sering berjalan sendirian ke arah pemakaman. Anatoly kecil yang cerdas kini membawa rahasia gelap yang akan tumbuh bersama dirinya menuju masa remaja. Memasuki usia remaja, Anatoly Moshfin semakin menutup diri dari dunia luar. Di sekolah menengah, ia dikenal sebagai murid dengan kecerdasan yang mencolok. Ia menguasai bahasa asing lebih cepat daripada guru yang mengajarkannya. Ia juga menulis esai sejarah dengan gaya yang jauh melampaui anak seusianya. Namun, kejeniusan itu dibarengi dengan keanehan yang semakin jelas. Anatoly hampir tidak pernah bergaul, sementara teman-teman sekelasnya sibuk dengan musik, olahraga, atau sekedar nongkrong. Anatoly lebih memilih berjalan sendirian ke pemakaman kota. Di antara batu nisan berlumut dan patung malaikat yang berdebu, ia merasa ada sesuatu yang memanggil. Awalnya ia hanya membaca nama dan tanggal lahir di nisan, membandingkan usia orang yang sudah meninggal. Lama-lama ia mulai membawa buku catatan kecil mencatat setiap detail, nama, tahun lahir, tahun kematian, kondisi batu nisan, bahkan simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya. Pada usia 16 tahun, hobinya berubah menjadi obsesi. Ia mulai membuat peta pemakaman, tidak hanya satu, tapi puluhan peta. Ia menelusuri kompleks pemakaman terbesar di Nizhny Novgorod, melangkah dari satu sudut ke sudut lain. Kadang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyalin tulisan dari batu yang hampir tidak terbaca. Kadang ia tidur di bangku pemakaman atau di balik mausoleum tua. Tubuhnya menggigil di terpa angin malam. Namun bagi Anatoly itu bukan kesengsaraan melainkan sebuah panggilan. Di usia 18 tahun, koleksinya sudah mencengangkan. Ratusan halaman catatan, ribuan nama, dan puluhan peta detail. Ia bukan lagi sekedar anak aneh, ia sedang membangun arsip pemakaman yang lebih lengkap daripada milik pemerintah setempat. Orang tuanya tidak pernah melarang, mereka menganggap itu hanya bagian dari minat akademis anak jenius mereka. Bagi mereka, lebih baik Anatoly sibuk dengan catatan dan peta daripada terlibat dalam hal-hal berbahaya seperti narkoba atau kriminalitas. Mereka tidak pernah menduga bahwa di balik catatan itu sedang tumbuh obsesi yang kelak akan mengguncang dunia. Bagi Anatoly remaja, kuburan bukan lagi tempat orang mati. Kuburan adalah perpustakaan jiwa dan dialah pustakawan yang setia menjaga setiap detail. Setelah lulus sekolah menengah, Anatoly Moshfin melanjutkan studinya ke Universitas Negeri Nizhny Novgorod. Ia memilih jurusan filologi, ilmu yang mempelajari bahasa, sastra, dan teks kuno. Di kampus, kecerdasannya langsung menonjol. Ia menguasai bahasa asing dengan kecepatan luar biasa. Jerman, Inggris, Latin, Yunani, hingga bahasa Keltik kuno. Dosen-dosennya menyebutnya sebagai ensiklopedia berjalan. Ia mampu menghafal teks panjang tanpa kesalahan dan bisa menjelaskan konteks sejarah suatu kota dengan detail yang membuat orang lain kagum. Namun di balik semua itu, ia tetap menyimpan sisi eksentriknya.
Beda dengan mahasiswa lain yang ramai nongkrong di kafe atau sibuk dengan asmara, Anatoly lebih sering terlihat berjalan sendirian dengan tas besar berisi buku catatan dan peta pemakaman. Bahkan beberapa dosen dan teman kuliahnya sudah tahu bahwa ia punya hobi aneh mendata makam. Di usia 22 tahun, ia mulai menulis artikel-artikel kecil untuk majalah sejarah lokal. Tulisan-tulisannya berbobot, penuh detail, dan cepat menarik perhatian kalangan akademisi. Ia bahkan dijuluki ahli nekropolis, pakar pemakaman. Julukan yang tadinya hanya bercanda perlahan menjadi identitas akademisnya. Pada dekade 1980-an, Anatoly sudah sering diundang ke konferensi ilmiah. Ia dikenal sebagai peneliti jenius yang menekuni bidang langka, sejarah, ritual kematian, dan tradisi pemakaman di Rusia serta Eropa Timur. Puncaknya ia dipercaya oleh sebuah lembaga akademik di Nizhny Novgorod untuk melakukan proyek besar, mendata seluruh pemakaman di wilayah itu. Sebuah pekerjaan yang bagi orang normal terdengar menyeramkan, tapi bagi Anatoly ini adalah kesempatan emas. Dengan penuh semangat, ia menjelajah dari satu pemakaman ke pemakaman lain, mencatat setiap detail nisan, menyalin epitaf yang hampir hilang, dan membuat katalog ratusan ribu makam. Ia melakukannya dengan disiplin seorang ilmuwan, namun juga dengan gairah seorang pemuja rahasia. Disinilah garis tipis antara penelitian akademis dan obsesi pribadi semakin kabur. Setiap catatan, setiap peta bukan hanya data ilmiah baginya, ia merasa seperti sedang berkomunikasi dengan dunia orang mati. Semakin ia mendalami pekerjaannya, semakin tumbuh rasa kedekatan dengan para penghuni kuburan itu. Mereka bukan lagi sekedar nama di batu nisan. Bagi Anatoly, mereka adalah teman, keluarga, bahkan anak-anak yang butuh dilindungi. Dan benih-benih obsesi gelap itu perlahan mulai mengambil bentuk. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan buku, bahasa, dan batu nisan, kehidupan Anatoly perlahan berubah. Dari sekedar penelitian pemakaman, ia mulai merasa ada sesuatu yang hilang dari pekerjaannya. Suara orang mati yang selalu ia catat di atas kertas terasa tidak cukup. Ia ingin lebih dekat, ia ingin membawa mereka pulang. Sasaran obsesinya terutama adalah anak-anak perempuan. Dalam catatan Anatoly menulis bahwa ia merasa kasihan melihat makam gadis kecil yang dibiarkan rusak, ditumbuhi rumput liar atau tidak pernah dikunjungi keluarganya. Ia yakin anak-anak itu kesepian di bawah tanah. Ia mulai sering bermimpi atau mungkin halusinasi bahwa roh anak-anak itu berbicara kepadanya, meminta dikeluarkan dari tanah yang dingin, meminta rumah, meminta kasih sayang. Anatoly percaya ia adalah satu-satunya orang yang bisa mendengar jeritan itu. Awalnya ia hanya meninggalkan bunga atau membersihkan makam. Namun rasa iba itu makin kuat, sampai akhirnya ia melakukan sesuatu yang tidak lagi sekedar akademis, menggali kuburan. Dengan alat sederhana, ia membuka makam seorang anak perempuan. Ia tidak melakukannya dengan niat jahat, setidaknya dalam pikirannya. Ia hanya ingin menyelamatkannya. Mayat itu ia bawa pulang ke apartemen kecil tempat ia masih tinggal bersama orang tuanya. Di rumahnya, ia mempelajari cara mengawetkan tubuh dengan metode tradisional. Ia menggunakan soda kue, garam, kain, dan larutan kimia sederhana agar tubuh tidak membusuk. Ia lalu memakaikan baju, sepatu, bahkan wig pada mayat itu. Ia tidak menyebut mereka sebagai mayat, tapi boneka hidup. Setiap kali ia berhasil membawa pulang satu jasad, Anatoly merasa lega. Ia memberi nama baru pada mereka, menuliskan tanggal kelahiran kembali dan menempatkannya di kursi atau ranjang. Apartemennya perlahan berubah menjadi museum suram berisi puluhan anak boneka. Yang mengerikan, kedua orang tuanya tuh tidak pernah curiga. Mereka mengira itu memang koleksi boneka manusia raksasa buatan tangan Anatoly. Padahal setiap boneka itu adalah tubuh seorang anak yang sudah mati.
Dalam pikirannya yang terdistorsi, Anatoly yakin ia sedang melakukan perbuatan mulia, menyelamatkan anak-anak dari kesepian abadi. Ia bahkan menulis diari tentang mereka, mencatat percakapan imajiner seolah mereka benar-benar hidup. Titik balik ini perpaduan antara kejeniusannya sebagai sejarawan dan delusi kejiwaannya menjadi awal dari salah satu kasus kriminal paling aneh dan mengerikan di Rusia modern. Apartemen kecil di Nizhny Novgorod tempat Anatoly tinggal bersama orang tuanya dari luar tampak biasa aja. Blok perumahan tua Soviet, cat dinding kusam, jendela kaca berdebu, tidak ada yang menduga bahwa di balik pintu kayu lapuknya tersembunyi sebuah museum kematian. Di dalam ruangan itu penuh dengan boneka aneh, besar, kaku, dan menyeramkan. Sebagian duduk di sofa, sebagian berdiri di pojok ruangan, sebagian terbaring di ranjang. Mereka berpakaian seperti anak-anak sungguhan, gaun pesta kecil, sepatu kulit, rok berenda, bahkan pita warna-warni di rambut. Namun boneka-boneka itu bukanlah mainan. Mereka adalah jasad anak-anak perempuan yang sudah digali Anatoly dari kuburan. Agar tubuh mereka tidak membusuk, Anatoly mengawetkan mereka dengan cara sederhana, dikeringkan, dibungkus kain lalu diisi jerami atau kain bekas agar tetap tegak. Wajah mereka ia tutupi dengan topeng buatan tangan, kadang berupa topeng plastik, kadang dilapisi cat akrilik, bahkan ada yang matanya digambar ulang dengan spidol hitam. Hasilnya adalah sosok yang samar antara boneka dan mayat. Terlalu kaku untuk jadi manusia, tapi terlalu menyeramkan untuk jadi mainan. Anatoly memperlakukan mereka seperti anak-anaknya sendiri. Ia memberi nama baru pada masing-masing, mencatat ulang tanggal lahir baru mereka dalam buku hariannya, bahkan membuat pesta ulang tahun kecil di apartemen. Kadang ia menyalakan musik kotak, membuat boneka itu menari dengan gerakan kaku. Di malam hari, Anatoly sering tidur ditemani salah satu boneka. Ia menutupi mereka dengan selimut, membisikkan cerita seolah sedang menjadi ayah penyayang. Dalam pikirannya, ia tidak sedang tidur dengan mayat, ia sedang menjaga anak yang ia selamatkan dari kesepian kuburan. Bagi Anatoly, kehidupan ini normal. Ia bekerja sebagai jurnalis dan sejarawan di siang hari, menulis artikel tentang sejarah kota dan ritual pemakaman. Tapi begitu ia pulang, ia kembali ke dunianya yang nyata. Dunia sunyi bersama 29 anak boneka yang tidak bernyawa. Tidak ada tamu yang pernah diundang masuk, tidak ada teman dekat yang tahu. Apartemen itu adalah ruang tertutup, tempat rahasia tergelapnya terjaga selama hampir 1 dekade. Hingga pada akhirnya rahasia itu terbongkar, dan apa yang ditemukan polisi di dalam apartemen itu membuat mereka muntah dan ketakutan. Pada tahun 2011, polisi Rusia mulai menyelidiki serangkaian laporan aneh. Banyak makam anak-anak perempuan di Nizhny Novgorod yang dirusak. Batu nisan dicoret, tanah tergali, bahkan ada yang hilang sebagian. Warga marah. Keluarga korban resah dan pihak berwenang menugaskan unit khusus untuk menangkap pelaku penodaan kuburan ini. Penyelidik membawa mereka pada nama seorang pria yang mencurigakan, Anatoly Moshfin. Awalnya polisi mengira ia hanya orang eksentrik yang terlalu terobsesi dengan pemakaman. Namun bukti-bukti kecil mulai mencuat. Catatan rinci Anatoly tentang pemakaman anak-anak yang hilang, jejak hadirannya di pemakaman pada malam hari, serta laporan saksi yang melihatnya membawa tas besar dari area kuburan. Akhirnya pada tanggal 2 November 2011, polisi menggerebek apartemen kecil tempat Anatoly tinggal bersama orang tuanya. Yang mereka temukan di dalamnya bukan sekedar barang bukti kriminal, melainkan mimpi buruk yang hidup. Di ruang tamu, kamar tidur, bahkan dapur, terdapat sosok-sosok menyeramkan yang mirip boneka anak berukuran manusia. Mereka berpakaian rapih, sebagian dengan gaun pesta,
sebagian dengan rok berenda dan ada yang memakai sepatu kulit mungil. Wajah mereka kaku dengan topeng aneh menutupi kulit yang sudah mengering. Ketika polisi mendekat, bau busuk samar langsung menusuk hidung. Salah satu petugas memberanikan diri untuk menyentuh boneka itu. Dan saat kulit kaku serta kain penutupnya bergeser, mereka tuh sadar kalau itu tuh bukan boneka, melainkan mayat anak kecil yang sudah diawetkan. Jumlahnya membuat bulu kuduk berdiri. 29 jasad anak perempuan tersusun di seluruh ruangan. Seorang polisi yang ikut penggerebekan dikabarkan langsung berlari keluar apartemen untuk muntah. Yang lain hanya bisa terdiam, syok karena tidak pernah menyangka penyelidikan penodaan makam akan berakhir dengan penemuan paling menyeramkan dalam sejarah kepolisian modern Rusia. Di tengah kekacauan itu, Anatoly sendiri tidak tampak menyesal. Ia menegaskan dengan tenang bahwa ia hanya menyelamatkan anak-anak dari tanah dingin dan membawanya ke rumah agar mereka tidak kesepian. Ia bahkan menyebut dirinya ayah bagi boneka-boneka itu. Sementara polisi menahan nafas menatap pemandangan mengerikan itu. Apartemen Moskvin berubah dari tempat biasa menjadi museum kematian yang membekukan jiwa siapapun yang memasukinya. Setelah penggerebekan, suasana apartemen itu berubah menjadi teater horor. Polisi berusaha tetap profesional, tapi ketakutan bercampur rasa jijik meliputi setiap langkah mereka. Di meja ruang tamu, mereka menemukan catatan harian Anatoly, buku-buku tebal berisi detail nama anak-anak, tanggal kematian, dan catatan pribadi. Setiap mayat yang diubah menjadi boneka memiliki identitas baru. Ada yang diberi nama lain, ada yang dilahirkan kembali pada tanggal ketika Anatoly membawanya pulang dari kuburan. Polisi membolak-balik catatan itu, merinding membaca tulisan Anatoly. Hari ini aku membawa pulang Natasha, dia cantik sekali. Kini dia tidak sendirian di bawah tanah yang dingin. Aku akan menjaganya. Beberapa boneka mayat bahkan memiliki kotak musik yang ditempatkan di dalam tubuhnya, sehingga ketika digoyangkan terdengar denting lagu anak-anak yang menyeramkan. Bagi Anatoly itu adalah cara memberi kehidupan baru, tapi bagi polisi itu tuh simbol kegilaan. Orang tua yang tinggal di apartemen yang sama duduk terpaku di pojok ruangan. Wajah mereka tuh langsung pucat pasi. Mereka bersumpah pada polisi kalau mereka tidak tahu apa-apa. Mereka benar-benar percaya kalau boneka-boneka besar yang selama ini ada di apartemen itu hanyalah koleksi eksentrik anak mereka. Tidak pernah sekalipun mereka membayangkan tinggal bertahun-tahun bersama 29 mayat anak kecil. Berita penemuan itu segera tersebar. Media menyebut apartemen Anatoly sebagai rumah boneka kematian. Wartawan dan warga berkerumun di luar gedung apartemen. Sementara polisi sibuk mengeluarkan satu persatu boneka mayat yang dibungkus plastik hitam. Setiap kantong jenazah yang diangkat dari gedung itu menambah kengerian publik. Di balik kaca mobil polisi, Anatoly duduk tenang dengan tatapan kosong. Ia tidak berteriak, tidak menangis, bahkan tidak melawan. Setelah penggerebekan tahun 2011, kasus Anatoly Moskvin langsung menjadi perhatian nasional dan internasional. Seluruh Rusia geger. Media menggambarkan sebagai nekropolis kolektor atau bahkan boneka iblis dari Nizhny Novgorod. Namun ketika kasus ini dibawa ke ranah hukum, muncul pertanyaan besar. Apakah Anatoly pantas dianggap sebagai penjahat biasa ataukah ia sakit jiwa? Pengadilan memerintahkan pemeriksaan psikiatri intensif. Para ahli menemukan bahwa Anatoly memiliki kecerdasan tinggi, bahkan jenius dalam bidang linguistik dan sejarah. Tapi ia juga menderita gangguan mental kronis yang membuatnya tidak mampu memahami konsekuensi moral dari tindakannya. Diagnosa resmi menyatakan bahwa ia menderita skizofrenia paranoid dengan delusi kompleks. Delusinya berakar pada keyakinan bahwa anak-anak yang sudah meninggal masih bisa diselamatkan jika ia membawa
mereka pulang, merawat, dan menjadikan mereka bagian dari keluarganya. Pada tahun 2012, Anatoly diadili dengan tuduhan penodaan kuburan dan pencurian mayat. Anehnya, ia tidak pernah didakwa dengan pembunuhan karena memang tidak ada korban yang ia bunuh. Semua jasad yang ia temukan berasal dari kuburan. Di pengadilan, ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia bahkan menjawab pertanyaan hakim dengan bahasa yang tenang, nyaris akademis. Ketika ditanya mengapa melakukan semua itu, Anatoly berkata, "Aku hanya ingin mereka tidak sendirian di bawah tanah. Aku ingin memberikan mereka kehidupan baru." Banyak yang merinding mendengarnya, seolah ia benar-benar percaya sedang melakukan sesuatu yang mulia. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Anatoly tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena kondisi mentalnya. Ia tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan diperintahkan menjalani perawatan psikiatri wajib di rumah sakit jiwa. Sejak tahun 2012, Anatoly ditempatkan di rumah sakit jiwa khusus kriminal di Nizhny Novgorod. Di sana ia tetap membaca, menulis, dan terkadang berbicara kepada staf medis tentang pandangan anehnya soal kehidupan dan kematian. Beberapa kali ada upaya dari pengacaranya untuk meminta pembebasan dengan alasan kondisi mentalnya membaik. Namun setiap kali dilakukan evaluasi, dokter menyatakan Anatoly ini masih berbahaya jika dibiarkan bebas. Hingga bertahun-tahun setelah penangkapannya, nama Anatoly tetap menghantui publik Rusia. Bagi keluarga korban, keputusan bahwa ia hanya masuk rumah sakit jiwa dianggap tidak adil. Mereka masih trauma anak-anak mereka dirampas untuk kedua kalinya. Pertama, ketika meninggal, kedua, ketika digali dan dijadiin boneka. Hingga bertahun-tahun kemudian, keputusan hakim ini masih diperdebatkan. Keluarga korban menuntut hukuman lebih keras, menilai bahwa keadilan tidak ditegakkan. Psikiater dan akademisi menegaskan bahwa kasus ini adalah bukti bagaimana kecerdasan luar biasa bisa berjalan beriringan dengan delusi yang mematikan. Anatoly sendiri, ia tetap menjalani hari-harinya di rumah sakit jiwa tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah, hidup dalam keyakinannya bahwa ia pernah menjadi penjaga bagi anak-anak yang sudah mati. Kasus Anatoly menembus media dunia. Judul-judul berita di berbagai negara terdengar seperti plot film horor. The Guardian menulis tentang The Russian Grave Robber Who Turns Girls into Dolls. BBC menyebutnya The Collector of the Dead. Tabloid Eropa menggambarkannya sebagai boneka Frankenstein dari Rusia. Media Amerika Serikat bahkan membandingkan Anatoly dengan tokoh fiksi menyeramkan seperti Norman Bates dari Psycho atau Buffalo Hills dari The Silence of the Lambs. Kasus ini begitu aneh sekaligus menjijikan hingga menarik perhatian komunis internasional yang biasanya hanya membaca soal Rusia dalam konteks politik. Bagi keluarga korban, liputan besar-besaran media justru menambah penderitaan. Foto-foto boneka menyeramkan yang dibuat Anatoly beredar luas. Bahkan muncul di situs-situs tabloid dengan judul sensasional. Sebagian media menjadikan kasus ini semacam hiburan horor nyata, sementara keluarga korban yang berduka merasa kehormatan anak-anak mereka dipermalukan untuk ketiga kalinya. Kasus ini juga memunculkan perdebatan di Rusia. Apakah Anatoly murni orang sakit jiwa ataukah ia seharusnya tetap di penjara meskipun ada gangguan mental? Apakah orang tuanya ikut bertanggung jawab karena tinggal bersama jasad-jasad itu tanpa bertanya lebih jauh? Dan yang paling besar, bagaimana sistem hukum dan media Rusia bisa membiarkan seseorang seeksentrik Anatoly bebas berkeliaran di kuburan selama bertahun-tahun? Publik Rusia terbelah. Sebagian menganggap Anatoly ini monster, sebagian kecil menganggap ia hanyalah korban penyakit jiwa yang tidak pernah diobati dengan benar. Hingga sekarang nama Anatoly Moshfin sering disebut dalam dokumenter kriminal.
podcast true crime, hingga artikel psikologi forensik. Ia bukan pembunuhan berantai, bukan pemerkosa, bukan psikopat dengan darah di tangannya, namun kasusnya dianggap lebih menakutkan karena melibatkan kematian anak-anak dan obsesinya yang begitu dingin namun konsisten. Di mata publik internasional, Anatoly Moshfegh menjadi simbol dari batas tipis antara jenius akademik dan kegilaan total. Kisah Anatoly Moshfegh adalah salah satu cerita paling menyeramkan di era modern. Bukan karena jumlah korban jiwa ya guys, melainkan karena kedalaman obsesi yang lahir dari pikiran seorang jenius yang terperangkap dalam delusinya sendiri. Ia tidak membunuh, tidak menyerang, tidak melukai secara fisik, namun tindakannya menggali 29 makam anak-anak perempuan lalu mengubahnya menjadi boneka yang ia rawat di apartemen telah melukai keluarga korban jauh lebih dalam daripada sekedar kehilangan. Luka itu adalah luka kedua kalinya kematian. Hingga kini Anatoly tetap berada di rumah sakit jiwa, jauh dari masyarakat. Namun namanya terus hidup sebagai legenda kelam di dunia true crime dan horor nyata. Cerita ini menutup dengan kesadaran pahit. Terkadang monster paling menakutkan tuh bukanlah yang berkeliaran dengan darah di tangan, melainkan mereka yang meyakini diri sendiri sedang melakukan kebaikan, padahal yang mereka tinggalkan tuh hanyalah trauma, kematian, dan kenangan yang tidak akan pernah bisa sembuh. Sampai di sini aja pembahasan kasusnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kasus berikutnya, karena aku udah nyiapin beberapa kasus yang kayaknya tuh harus banget kita bahas di sini.